Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Habibi. Saya mahasiswa Prodi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang social grace dan membahas lebih lanjut tentang social grace etika pergaulan. Social grace atau etika sosial adalah cara berperilaku sopan, berkomunikasi dengan baik, dan beretika sesuai budaya setempat. Banyak aspek-aspek dari social grace tersebut, antara lain mengucapkan salam atau greetings, mendengarkan, berbicara, ekspresi wajah, intonasi suara, verbal non-verbal, dan lain-lain. Mengapa etika pergaulan harus diperhatikan? Ada 3 alasan besar kenapa kita harus memperhatikan etika dalam pergaulan kita sehari-hari. Yang pertama adalah karena manusia dituntut untuk saling berhubungan, mengenal, dan membantu. Maka diperlukan sebuah etika sehingga proses ini dapat selalu terjaga. Yang kedua adalah agar tingkah laku kita dapat selalu diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Ada kalanya kita membedakan etika pada teman yang sudah mengenal baik diri kita dengan orang yang baru kita kenal, atau etika dengan orang yang kita ingin hormati seperti guru dan orang tua kita. Dengan menerapkan etika ini, diharapkan setiap pergaulan kita nanti atau ke depannya dapat selalu disenangi dengan lingkungan tersebut. Dan alasan ketiga adalah karena dalam memberikan etika pada lingkungan pergaulan, teman dan kenalan kita akan melihat pribadi kita sebagai sosok yang terbuka, tata krama dan tingkah laku sehari-hari Anda akan tercermin dalam etika yang Anda lakukan dalam pergaulan. Unsur atau hal dasar yang dapat disebut sebagai sebuah etika adalah sebagai berikut. Pertama, bersikap sopan, santun, dan ramah. Kedua, perhatian terhadap orang lain. Ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Keempat, toleransi dan rasa ingin membantu. Kelima, mampu mengendalikan emosi diri. Etika yang dapat kita terapkan pada pergaulan atau lingkungan pergaulan kita sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, pandai menempatkan diri. Yang kedua, dapat membedakan bagaimana sikap terhadap orang yang lebih tua, sebaya, dan yang lebih muda. Misalnya, 1. Orang yang lebih tua atau yang dituakan harus kita hormati. 2. Orang yang sebaya harus dihargai. 3. Orang yang lebih muda harus disayangi. Di mana kita menerapkan etika pergaulan ini? Pertama, di kampus. Di kampus dalam berinteraksi atau hubungan timbal balik dengan seluruh personal, seperti contohnya dosen, pegawai dan karyawan kampus, teman seangkatan, adik tingkat, kakak tingkat, dan lain sebagainya. 2. Di masyarakat. Dalam berinteraksi atau hubungan timbal balik dengan anggota masyarakat, misal di toko dengan pelayan toko, di kantor pos dengan karyawannya, dan sebagainya. 3. Di rumah. Dalam berinteraksi atau hubungan timbal balik dengan anggota keluarga, baik orang tua maupun saudara. Beberapa contoh sopan santun dalam pergaulan. Pertama, etika pergaulan dalam berbicara. Etika yang baik dalam berbicara yaitu harus menatap lawan bicara. Berikutnya, suara harus jelas terdengar. Menggunakan tata bahasa yang baik. Jangan menggunakan nada suara yang tinggi. Bisa mengimbangi lawan bicara. Dan mampu menjadi pendengar yang baik. Etika pergaulan dalam berkenalan. Ucapkan nama dengan jelas. Dan juga jangan lupa lakukan kontak mata. Jabat tangan dengan hangat, tidak dingin ya. Perkenalkan nama pria pada wanita, yang muda kepada yang tua atau yang memiliki jabatan. Pada saat sedang duduk, sebaiknya berdiri dulu sebentar. Dan yang terakhir, jangan melakukan perkenalan di tempat yang ramai. Dalam berbicara, hindari hal-hal sebagai berikut. Pertama, membicarakan kejelekan orang lain. Kedua, membicarakan hal yang sensitif. Ketiga, memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, mendominasi pembicaraan. Dan yang terakhir, banyak membicarakan diri sendiri.
Prinsip dasar pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kubu yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau menutup diri, atau terlalu bebas. Semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal positif, seperti untuk mempertegas eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan, serta menambah wawasan. Pertama, jadilah humas untuk diri sendiri. Langkah ini penting agar orang lain mengenal, mengetahui kemampuan dan prestasi Anda. Sebarkan informasi ini saat Anda bertemu relasi baru, tetapi buanglah jauh-jauh sikap menyombongkan diri. Kedua, bidik sasaran yang tepat. Saat butuh sesuatu, Anda harus tahu kemana mencari bantuan. Pikirkan tujuan yang ingin Anda capai. Setelah itu, buka daftar jaringan Anda. Pilihlah relasi yang tepat untuk yang bisa memberi hasil yang cepat. Mengorek informasi juga butuh kesabaran. Jika relasi tidak memberi solusi instan, Anda harus sedikit sabar. Tunggu sampai kapan ia menghubungi Anda. 3. Berbagi hal yang menyenangkan. Buatlah rekan Anda merasa senang dan merasa nyaman bekerja atau berhubungan dengan Anda. Keempat, bersosialisasi. Jangan terlalu banyak tenggelam ke dalam meja kerja. Sesekali hirup udara segar di luar sana. Temui orang-orang yang mempunyai potensi tinggi untuk memajukan karir Anda. Yang kelima, biarkan mereka berbicara. Jadilah pendengar yang baik. Waktu berbicara, perhatikan isi pembicaranya. Dengarkan dengan sabar, jangan sampai terlihat Anda sedang menunggu giliran untuk berbicara. Biarkan ada sedikit jeda untuk menanggapi lawan bicara. Makin banyak Anda bisa membuat relasi bicara, makin banyak informasi yang Anda dapatkan. 6. Buang sikap angkuh. Jangan pernah memandang rendah atau sebelah mata terhadap orang yang berposisi lebih rendah daripada Anda. 7. Buat mereka merasa penting. Buat relasi Anda menjadi orang penting dengan mengingat beberapa detail pribadi mereka. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir, bergabunglah dalam berbagai kegiatan. Banyak perkumpulan organisasi atau klub profesional yang didirikan dengan tujuan untuk membangun jaringan. Cobalah bergabung di salah satu perkumpulan yang paling sesuai dengan Anda, dan hal ini merupakan cara efektif untuk bertemu, berkenalan, dan melakukan kontak dengan orang-orang yang bisa membantu perkembangan karir Anda. Untuk membahas social grace tentang etika pergaulan, saya sudah menyiapkan 3 video. Pada video pertama, saya mengambil skenario tentang pergaulan masyarakat, di mana di video tersebut terdapat seorang pemuda yang sudah lama tidak bertemu sahabat karibnya akibat pandemi, kemudian bertemu lagi di masa new normal. Yang kedua, saya mengambil tentang pergaulan di tempat kerja, di mana seorang pedagang nasi goreng bertemu dengan seorang pelanggan yang merasa lapar, datang untuk membeli sepiring nasi goreng khas kaki lima, kemudian beliau berjanji mempromosikan nasi goreng tersebut ke sosial media. Dan di video terakhir, saya mengambil tentang pergaulan di keluarga, di mana terlihat seorang adik yang terpaksa menceritakan hari buruknya di kampus kepada abang kandungnya. Si Mas Alif ya? Iya, ini Habibie ya? Iya, apa kabar? Udah 5 bulan kita nggak ketemu. Iya. Sejak corona ini. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah masih diberi kesehatan walau kadang ada rada-rada sakit. Oh gitu. Sekarang lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk latihan sama sibuk ada bisnis di online sih. Bisnis online? Bisnis apa itu? Jadi aku bikin akun kayak anime gitu. Itu kita juga bikin kayak ada jual casing, ada jual baju kayak merchandise gitulah. Namanya sih baru belum gede sih, baru sekitar 27 ribuan followers. Oh gitu. Susah nggak sih kayak gitu? Gitu sih kira-kira bikinnya tuh dari bulan September tahun lalu sampai sekarang. Ini bulan November sudah angkanya udah mencapai 27 ribu. Oh, perjuangan banget berarti Alif ya? Ya, itu kan kita harus nyari kontennya, terus kita edit juga, kita ngepost. Oh, aku tertarik nih. Bisa ajarin aku nggak startupnya kayak gimana? Oh, startup untuk buka kayak bisnis kayak gitu. Pertamanya sih kita coba-coba ya. Awalnya coba-coba kayak awalnya tuh kan suka nonton anime,
suka tertarik sama Jepangan atau anime, Iya. kita mulai nonton, terus kita seneng, kita baca manganya. Manga itu kayak buku Komik gitu ya? komiknya, Oh, komik. sumbernya Heeh. kita baca. Yang nggak ada di anime kadang kita jadiin sebuah konten, karena orang kan rata-rata malas tuh baca, Iya, mau nonton aja. cuma nonton. Nah, kita buat aja konten, lama-lama itu naik sampai sekarang sih terus begitu. Jadi setiap ada konten, dan juga yang penting awal-awal itu kita harus nyari teman sesirkelan kita, dan kita minta promote, karena susah juga kalau tanpa promote itu, kalau kita sendirian naik. Terus Alif sekarang posisinya owner atau cuman admin? Kalau aku posisinya owner, yang bikin. Oh, yang bikin Iya, Alif. yang bikin. Alif punya staff nggak? Punya 2 orang. 2 orang. Wah, keren nih. Aku jadi pengen nih jadi itu, tapi susah nggak sih? Jujur deh. Kalau itu sih bisa dibilang susah gampang. Susahnya itu kadang kita kalau kebingungan nyari konten, kadang itu seharian penuh kita nyusun kata-katanya, itu yang lama, paling lama. Bikin template, terus nyari gambar yang pas, nyari font yang bagus untuk template-nya itu. Kita kan mikir juga, kita pasin, nggak bisa asal sembarang kita bikin teks copy dari mana, nggak bisa kan. Kita harus jelasin per kata-katanya supaya mereka paham juga. Nah kan kita nyediain yang simple tapi intinya langsung masuk gitu. Oh gitu. Terus udah cukup gede ya Alif akunnya tadi. Nah, pernah nggak sih di phishing orang? Kalau percobaan phishing banyak sebenarnya. Jadi kayak ada pihak Instagram gitu, tapi pihak palsu di Instagram ini bilang kalau akunku ini copyright, ada copyright gitu. Iya. Disuruh isi link. Nah, aku tanya dulu sama temen waktu itu, ini isi link apaan sih? Oh, jangan dipencet, itu phishing. Kalau kita masuk, akun kita bakal langsung kelacak semua, kita bakal kehack langsung. Banyak banget itu. Parah banget kalau Iya. sampai ada begitu. Aku baru tahu jujur. Ya, soalnya itu banyak. Mereka ngincernya itu akun untuk jualan, karena mereka bisa dapat untung kalau jualan dari situ kan. Akun bisnis, mereka banyak kayak gitu phishing. Mereka emang berniat buat ya ngambil gitu, Iya, hack. buat ini ya, karena akun Alif udah gede jadinya itu. Soalnya kayak buat banyak juga sih teman-teman aku di circle itu hack banyak juga. wah, Iya, jangan sampai tuh akun Alif kena. ada ya ada waktu itu 30.000 kehack, kasihan deh. Itu dia udah banyak deh. Spend waktu banget di Iya. akun itu ya. Sekarang ini ulang lagi, udah cepet juga naiknya, udah lumayan. Niat. Alif lapar gak? Lapar sih, belum makan dari tadi sore. Nah, aku tadi ngeliat di depan ada tukang nasi goreng. Enak kan tuh? Kayaknya sih enak soalnya rame. Boleh tuh. Emang mau berapaan sih situ? Biasanya nasi goreng kan 13.000. Nah, tadi aku tanya-tanya, katanya masih 10.000-an. Buset, Katanya baru buka, jadi abangnya. ada ayam sama baksonya. Iya katanya. Mau coba nggak? Coba tuh. Ayo boleh. kita coba. Yuk. Bang, beli nasi goreng dong satu. Oke. Dibungkus ya, Iya. agak pedes. Oke. Telurnya setengah matang biasa. Satu satu ya? Iya. Duduk dulu ya. Enak nih. Ya istirahatnya malam lah. Wah, Ini Bang. mas. Iya. Makasih Bang ya. Ya. Enak banget Bang. Makasih mas. Udah berapa lama jualan Bang? Saya udah 2 tahun dagang di sini. Tahun. Iya. Ini apaan sih? Yang penting saya jualannya jujur mas. Bahan-bahan yang saya dapat dari pasar benar-benar pagi hari. Oh, jadi benar-benar baru ya. Bahan-bahannya baru semua saya giling. Mantap Mas. Telurnya juga pas banget dengan saya. Lihat keluarnya. Alhamdulillah. Pas banget. Enggak mas. Suka. Enak banget.
Gila, ini enak banget, parah. Oh iya mas. 100%. Pokoknya harus. Ini gimana sih resepnya, ada nggak sih khususnya? Nggak ada. Nggak ada mas, cuman digoreng dengan biasa aja. Udah gitu aja. Iya. Pokoknya ini enak banget. Pokoknya boleh bagi nomor WhatsApp-nya nggak mas ya? Boleh, Soalnya boleh, bakal Mas. mesen lagi nih yang banyak. Nah nih silakan nomor WA saya. Nah, ini. Iya. Oke, kasih mas ya. Iya. Pokoknya ntar bakal kayak beli lagi sih. Baik, terima kasih ya mas. Alhamdulillah. Kenapa lu dek? Cemberut? Ada masalah di kampus bang. Nah, yaudah dek, sini dulu. Ada masalah apa sih dek? Kok jam segini baru pulang? Ya masalahnya ini tuh bang. Tadi di sana kayaknya ada yang mau beli aku. Dia ngepesin ban motor aku, jadi aku Oh, siapa tuh dek? lama. Biar abang tadi orangnya. Gak usah bang. Kita lebih baik didiemin aja. Soalnya kalau kita lama-lama kayak gini, nanti malah makin panjang urusannya. Jadi daripada abang sampai capek ke kampus aku, terus mama juga tahu, mendingan aku diam aja. Abang juga jangan kasih tau mama, papa ya. Iya, iya. Kamu dibully karena kenapa? Enggak dibully kok bang, cuman kayaknya sih gara-gara ituan, gara-gara nggak mau ngikut main. Awal emang sampai rumah, ya udah, pokoknya pulang kuliah, ya udah ke rumah, gak ada main. Mungkin mereka gitu kali pikirannya, aku ini bukan teman mereka kali, jadi mereka membuli aku supaya aku keluar dari kampus gitu kali. Udah, kamu sekarang jangan sedih lagi. Kamu fisik kan dek? Nggak dibeli fisik kok. Udah, kamu sabar aja dulu, jalanin kuliah yang benar. Kalau mereka sampai ngebully fisik atau ngelampaui batas, ya kamu harus bertindak. Ya, coba kamu lapor korprodi kamu di kampus. Iya bang. Udah yuk, kita main PS di ruang tamu. Ayo deh. Sekian dapat saya tampilkan mengenai video Sosial Grace Etika Pergaulan. Semoga pembelajaran dalam video ini dapat diambil hikmahnya. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.